inhalasi, eksalasi. Tahap kedua, penghayatan terhadap hukum semesta. Jadi objeknya tetap semesta. Jadi objeknya itu semesta. Nah, tahap ketiga itu objeknya rasa aku yang merasa punya kucing dulu. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Jadi zikir yang menghayati aku yang berzikir. Zikir nafas tahap kolbiyah, tahap nafsiyah, adalah zikir nafs. Yang terakhir Mas Jawa. Ini memang bahasan yang tidak, saya kira secara intelektual tidak mudah ya, secara intelektual, karena memang kita membahas sesuatu hal yang yaitu yang sebenarnya melampaui ruang dan waktu kan. Batasi gaji tasawuf saintifik. Kita masuk ke tahap ketiga ya. Nah, ini tadi tahap pertama saya kira cukup sederhana. Teman-teman cukup bisa memahaminya ya. Tahap kedua mungkin agak ada hal-hal yang mungkin nanti ganjil, silakan ditanya di kolom komentar aja ya. Kalau mungkin ada pertanyaan yang penjelasannya kok bulat-bulat Pak, intinya gimana ya, silahkan, nggak apa-apa ya. Atau mungkin ada mau nge-share pengalaman kalian mungkin. Oh ya, boleh nanti di-share pengalaman. Nah, lalu tahap ketiga ini tahap zikir nafas nafsiyah. Loh, ini ya. Zikir nafas nafsiyah. Jadi tadi yang pertama zikir nafas jasadiyah. Tahap kedua zikir nafas qalbiyah. Tahap tiga zikir nafas nafsiyah. Nafas itu maknanya rasa aku. Oh, rasa aku. Ya aku. Mas Zahir kan punya rasa aku. Nah, misalnya ini kucing. Kalau kucing nggak punya rasa aku. Kucing, misalnya Mas Zahir ngasih HP kucing, HP-nya Mbak ambil, dia nggak marah. Nggak punya aku dia. Akunya, nafasnya kucing, hewan-hewan kan sangat minimal. Kalau manusia itu akunya kuat banget, Mas. Akunya manusia. HP ku, padahal kadang-kadang nggak punyanya dia aja diakoni. Itu saking akunya besar sekali. Waduh. Nah, sekarang begini, tahap ketiga ini gimana? Tahap ketiga itu gini Mas Jawahir. Mas Jawahir tadi kan menyadari nafas. Nafasnya ya, objeknya Mas Jawahir kan tadi nafas ya. Inhalasi, eksalasi. Tahap kedua, penghayatan terhadap hukum semesta. Jadi objeknya tetap semesta. Jadi objeknya itu semesta. Nah, tahap ketiga itu objeknya akunya Mas Zahir. Akunya yang bernafas siapa Mas? Aku. Nah, aku kan. Oh iya, dari itunya. Yang menghayati siapa Mas? Ya, aku. Nah, aku. Jadi yang menghayati ya Mas Zahir, yang menghayati nafas secara fisik ya Mas Jawahir, yang menghayati nafas secara hakikat tadi hukum alam semesta juga Mas Jawahir kan? Iya. Mas Jawahir kini menyadari akunya ini. Aku. Jadi misalnya gini nih contoh ya. Misalnya ini kucing saya nih. Ini contoh ini. Ini nggak tahu sih kucing dari mana. Ini kucingan ya, kucing liar deh. Iya, banyak sini kucing. Banyak ya. Jadi misalnya ini kucing saya ya. Saya kan biasanya kalau memiliki sesuatu kan saya fokusnya ke sesuatu ini. Lalu saya hayati rasa aku yang merasa punya kucing dulu. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Jadi zikir yang menghayati aku yang berzikir. Betul. Nanti jika bingung, ya silakan di kolom komentar ya. Silakan nanti bertanya. Jadi gini. Zikir nafas tahap kolbiyah, tahap nafsiyah, adalah zikir nafas di mana waktu berzikir menyadari siapa yang bernafas. Oh iya. Ya, menyadari siapa yang bernafas. Siapa? Kan aku. Aku, ya. Nah, jadi sadari akunya ini. Oh, aku bernafas. Ya, coba ya nanti ini saja. Memang kadang-kadang begini Mas Jahir. Dulu kalau saya berlatih seperti ini juga kalau membaca tok itu bingung memang. Kalau membaca tok itu memang bingung atau dengerin tok itu bingung. Dipraktekkan bingungnya sebentar. Nanti ketika sudah ada rasanya, ketemu feel-nya. Ya gampang udah. Ketemu feel-nya itu ketemu itu. Nah, feel ini yang nggak bisa diceritain.
Kayak gini, Mas Jawair misalnya latihan sepak bola. Iya. Kan kalau teori, kamu kalau nendang penalti, itu caranya begini, kan kayak rumit. Iya. Tapi kalau Mas Jawair latihan terus, nanti kan ketemu feel-nya. Iya. Oh, nendang penalti ku rasanya gini. Harusnya saya begini ketemu feel. Atau apa, ibu-ibu yang masak itu. Iya. Kalau ibu-ibu masak kan ketemu feel-nya masak itu gulanya sepiro, pasnya seberapa, apa garamnya seberapa, ini seberapa, itu kan feel. Nah, itu yang harus riado itu di situ, Mas. Kalau cuma denger gitu nggak ketemu feel-nya, ya cuma nanti hanya jadi pengetahuan biasa. Tidak ketemu feel, ilmunya nggak hidup lagi. Ya, makanya kalau di Sirul Asrar itu jadinya nggak hayatul kolbi. Hatinya nggak hidup, nggak ketemu feel itu. Nggak ketemu feel-nya. Nah, jadi itu ya. Jadi ada zikir awal tadi adalah zikir jasadiyah. Menghayati secara fisik saja. Secara fisik inhalasi dan eksalasi ya. Lalu yang kedua adalah zikir kolbiyah. Sambil menghayati saya terima yang didatangkan oleh Allah dan saya lepaskan apa yang memang diminta oleh Allah. Ya. Lalu yang ketiga zikir nafsiyah, yaitu menyadari zikir nafas nafsiyah, yaitu zikir nafas menyadari siapa yang bernafas, yaitu aku. Sudah ya? Ya. Nah, nanti mungkin kita bisa lanjut ke episode selanjutnya ya, Bah. Ini. Kita lanjutkan lagi ya. Ini kita selesaikan aja. Di bar ke wae, itu kan karek motong. Oh, tak potong. Iya. Nanti silakan tonton ke episode selanjutnya. Nanti ya. Kan motongnya di sati, Mas. Iya. Neng kene tok kokol butok wis waduh. 30 menitan. Lah iya. Motongnya neng kene. Soalnya iki ambek iki cepet. Oke, lanjut. Ya, oke ya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke tahap keempat. Namanya zikir nafas tahap ruhiyah. Zikir nafas tahap ruhiyah. Nafsiyah tadi dengerin lagi yuk. Ya. Ini ruhiyah itu gimana, Ustaz? Ini memang gini. Kalau saya bertanya nih sama Mas Jawair, yang Mas Jawair bisa inhalasi eksalasi, itu kok bisa itu yang ngajari siapa? Pernah diajari nggak? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Lahir terus bisa. Bisa. Tapi kan mesti ada yang mengendalikan. Pasti. Mesti ada yang ngajari dulu. Pasti ada yang memberitahu sel-sel di dalam paru-paru Mas Jawair bahwa paru-paru itu harus begini dan begini kan? Iya. Siapa itu? Itulah sesuatu yang kita nggak mengerti, itulah ruh. Dan ruh, intisari ruh, ya Allah itu. Ya gitu. Jadi zikir ruhiyah itu sebenarnya begini, menyadari dari mana semua itu berasal. Kan tadi nafas, secara fisik. Lalu tadi Mas Jawair secara kolbiyah juga menyadari tentang masuknya apa yang diberikan oleh Allah, diberikan yang datang ke kita dan yang lepas dari kita kan. Menyadari asal muasal dari semua itu, dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Kan tadi Mas Jawair misalnya kan makan, kan makan pecel. Pecel itu asalnya dari bayam atau kangkung atau apa ya. Nilai kangkung dari mana? Dari biji misalnya. Dari biji terus dari mana? Muter kan? Iya, muter. Nah, yang ngatur itu semua itu siapa? Asal muasalnya. Yaitu Allah. Atau kemana dia pergi? Nyun sewu. Misalnya Mas Jawair BAB. Iya. Feses ini kayak nggak berharga. Kelihatannya gitu ya. Kelihatan kita. Tetapi di dalam nanti akan jadi macam-macam dia. Dan kemana dia pergi? Kan muter di dalam siklus semesta. Kemana dia? Ya ke ruh. Ke Allah. Nah itu namanya sangkan paraning dumadi. Jadi waktu kalau tadi zikir kolbiyah menyadari sangkannya dari mana berasal, lalu menyadari paran, menyadari kemana dia pergi. Parane, iya. Padahal nanti pada akhirnya dalam satu siklus loh ya. Iya sebenarnya iya sebenarnya satu. Ya satu kesatuan. Tahu. Nah lalu Mas Jawair tadi ada apa nafsiyah, rasa aku. Dari mana rasa aku itu muncul Mas Jawair? Padahal dulu nggak ada loh. Iya sih. Mas Jawair waktu bayi nggak punya rasa aku loh Mas. Iya digendong kemana-mana. Iya kan nggak mudeng kan? Iya nggak mudeng. Digendong ibu kemana-mana, digendong ini kan nggak mudeng Mas Jawair. Artinya nggak mudeng aku ini kan nggak ada aku dibawa kemana ibu ini.
artinya nggak ada aku waktu itu. Lalu tiba-tiba ada rasa aku. Dari mana? Kan bukan dari diri Mas Jawahir. Iya. Dari mana? Ya itu, makanya itu disebut ruhiyah. Disebut sangkan paran. Sangkan paraning dumadi. Kalau di dalam Al-Quran nyebutnya innalillahi, kita ini miliknya Allah, artinya dari Allah, wa inna ilaihi, dan kepada Allah kita kembali. Sangkan paran. Inhalasi, eksalasi, inhalasi, eksalasi, inhalasi, eksalasi, itulah sangkan paraning dumadi, itulah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi dari mana asalmu dan mau kemana kamu? Ya dari Allah. Nah ini namanya zikir ruhiyah. Jatuh zikir, naik gampangannya itu zikir Allah. Nah gitu. Zikir Allah, Allah. Jadi zikir asal muasal dan apa namanya, tujuan semua yang kita sebut maujud ini. Ya, yang kita, makanya di dalam disebut kalau dunia itu maujud, diwujudkan. Kalau Allah itu wujud. Oh iya, dunia maujud. Iya, kalau dunia itu maujud, kalau Allah itu wujud. Nah, itu namanya zikir ruhiyah, menyadari dari mana nafas itu berasal dan pergi. Menyadari yang datang itu dari mana dan yang pergi kemana, dan menyadari rasa aku itu datangnya dari mana dan nanti mau pergi kemana. Nah, menyadari itu tahap yang keempat. Sambil menyadari nafas tadi terus ya, terus sama menyadari. Yang terakhir Mas Jawahir. Ini memang bahasan yang apa, tidak, saya kira secara intelektual tidak mudah ya, secara intelektual. Karena memang kita membahas sesuatu hal yang yaitu yang sebenarnya melampaui ruang dan waktu kan. Kalau yang di dalam ruang dan waktu bisa dijelaskan, Mas. Oh, rupane opo, ukurannya piro, gitu. Kayak nafas itu kalau secara ruang yang waktu dan bisa dijelaskan sih. Oh, nafasnya 4 detik, tarik nafas, menghembuskan 4 detik, atau hembuskan apa, tarik nafas 5 detik, hembuskan 5 detik, ya bisa diukur. Tapi kalau yang sudah mulai nafas dan ruh ini, nah ini memang sudah melampaui ruang dan waktu ya. Nah yang terakhir adalah, jadi tahap terakhir dari 5 tahap zikir apa nafas adalah tahap fana, kefanaan. Ini fana itu kullu syai'in. Ini kata-kata para ulama ya, kullu syai'in fan. Semua sesuatu itu fana. Fana itu rauno asli. Jadi maksudnya apa, zikir ini adalah sampai ke tahap ruh. Tadi Mas Jawa kan masih merasa aku. Iya. Masih ada akunya. Masih ada aku. Aku yang menyadari jasad, aku yang menyadari kolbu, aku yang menyadari aku. Aku yang menyadari asalnya aku. Tapi masih ada rasa aku. Nah, di dalam tahap yang kelima ini wis ra ono apa-apa. Jadi seperti setetes air yang menetes di dalam samudra. Sudah larut di dalam samudra, rasa aku sudah fana, sudah nggak ada lagi. Nah kalau ini Mas Jawahir ini nggak bisa diikhtiari karena wis rano aku. Terus gimana Ustaz kalau nggak bisa diikhtiari? Pasrahkan aja kepada Allah. Kalau nggak bisa tahap ini ya sudah, nggak apa-apa. Ya maksudnya kalau 1 sampai 4 kita bisa riaduh Mas. Iya bisa kita latih. Ya bisa kita latih. Apalagi yang pertama kalau mau ya bisa gitu. Yang pertama tadi ya. Yang pertama. Yang kedua walaupun mungkin lebih kompleks tapi bisa. Yang ketiga mungkin sudah mulai agak susah karena sudah bicara tentang keakuan yang nggak ada bendanya. Aku itu nggak ada bendanya loh Mas. Ya, aku itu nggak ada bendanya loh. Jadi kalau Mas Jawahir bilang aku, misalnya tubuh itu bukan aku, ini tubuh. Tubuh bukan aku. Bukan aku. Pikiran itu bukan aku. Pikiran itu sesuatu yang nempel di aku. Makanya itu jadi sudah mulai melampaui ruang waktu. Apalagi sudah ruh. Tapi masih bisa dijelasin gitu, masih memungkinkan. Tapi tahap yang kelima ini ya jika sang samudra mau menggandeng kita aja, jika sang maha pencipta samudra mau menggandeng kita, sehingga ketika sang maha mutlak sudah bersedia untuk melarutkan ego kita. Jadi kalau yang tahap 5 ini
kita cuma bisa njaluk, cuma bisa meminta, cuma bisa ihdinas sirotol mustaqim. Kita tidak bisa lagi kalau sampai yang di tahap 5 ini berusaha, nggak mungkin bisa. Karena berusaha berarti kan aku, Mas. Iya, berarti masih aku. Jadi nggak bisa diusahakan. Jadi yang kelima ini nggak bisa diusahakan loh ya. Jadi nggak usah, nanti jangan nanya kalau tahap kelima gimana riadohnya, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya gitu, ya pokoknya gitu. Ya nggak bisa. Dan ya dengan rendah hati kita memohon kepada Allah, semoga ada waktunya nanti ketika Allah berkehendak untuk memanggil kita, dipeluknya masuk di dalam zikir nafas fana. Ya saya kira begitu, Mas Jawahir. Ya terima kasih. Baik teman-teman, ini sudah sangat kompleks sekali tentang mengenai 5 tahapan zikir. Jadi simak baik-baik, tonton baik-baik, dengarkan ulang, jangan lupa dipraktekkan, oke? Baik, ada teman-teman jika mungkin pernah merasakan yang pernah Abah sampaikan, atau mungkin punya pengalaman-pengalaman, atau sebenarnya Mas bingung apa sih tadi kok muter-muter, malah kok mau meledak. Itu silakan teman-teman bisa tanya-tanya aja di kolom komentar, dan mungkin bisa share-share ke saudara-saudara agar membantu saudara-saudara teman-teman lebih bahagia. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.